macam-macam diksi. Ada sinonim, honon, bohong, dusta, haus. Hai teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang macam-macam diksi, yaitu ada sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan juga kata khusus. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau makna yang sama. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau pandanan kata. Contoh sinonim yaitu binatang fauna, bohong dusta, haus dahaga, pakaian baju, bertemu berjumpa. Homonim merupakan kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi sebutan atau ejaan sama. Apabila lafalnya sama disebut homofon, namun jika ejaannya sama maka disebut homograf. Contoh homonim yaitu bulan. Bulan dapat diartikan sebagai nama satelit dan juga dapat diartikan sebagai nama kalender. Rapat. Rapat dapat diartikan sebagai pertemuan dan juga dapat diartikan sebagai tidak renggang. Tahu. Tahu dapat diartikan sebagai makanan dan juga dapat diartikan sebagai paham. Selanjutnya ada bisa. Bisa dapat diartikan sebagai mampu dan juga sebagai racun pada hewan. Homonim terbagi menjadi dua, yaitu homograf dan juga homofon. Yang pertama homograf. Secara etimologi, istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan sama, namun perbedaan pengucapan atau pelafalannya. Ya, contohnya yang pertama per. Per dapat diartikan sebagai sejenis pegas. Kemudian per, kata yang menunjukkan pembagian. Selanjutnya ada apel. Apel merupakan suatu jenis buah, sedangkan apel kegiatan berkumpul seperti melaksanakan upacara. Selanjutnya ada homofon. Homofon merupakan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi dalam bentuk tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya bank. Makna lembaga keuangan penyedia kredit atau tempat menyimpan uang. Bank juga dapat diartikan sebagai panggilan dalam budaya Betawi yang ditujukan kepada kakak laki-laki maupun laki-laki yang lebih tua dari kita. Selanjutnya ada massa. Suatu fisika yang menyatakan berat suatu benda atau merujuk pada sekumpulan orang, sedangkan massa kata yang merujuk pada suatu rentang waktu tertentu atau era tertentu atau sejumlah orang yang berkumpul. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam KBBI telah dijelaskan arti denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ciri-ciri denotasi yaitu makna kata sesuai apa adanya, makna kata sesuai hasil observasi, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Contoh kata denotasi yaitu Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makan pada kalimat ini telah dijelaskan dalam KBBI. Dalam KBBI, kata makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Contoh kedua yaitu anak-anak sedang belajar untuk persiapan ujian. Arti kata anak dalam kalimat ini dijelaskan dalam KBBI. Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Contoh ketiga yaitu bunga mawar di kebun sudah mekar. Arti kata mawar dalam kalimat ini sesuai dengan arti KBBI. Mawar adalah bunga yang memiliki bau harum. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan suatu kata. Dilansir dari situs Leksiko,
Konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Konotasi adalah makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Ciri-ciri konotasi: makna tidak sebenarnya, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna tambahan berupa nilai rasa. Contoh konotasi: yang pertama, orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makan dalam kalimat ini bukan berarti makan asam garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Contoh kedua yaitu Wijaya tidak disukai teman-temannya karena besar kepala. Ungkapan besar kepala dalam kalimat ini bukan berarti kepalanya yang berukuran besar, tetapi Wijaya memiliki sifat yang sombong atau congkak. Contoh ketiga yaitu Mayang mempunyai paras yang cantik sehingga menjadi bunga desa. Ungkapan bunga desa dalam kalimat ini bukan berarti bunga yang ada di desa, tetapi menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuja orang. Kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contoh penggunaan kata khusus dan juga kata umum. Yang pertama, kata umumnya yaitu mendatangi. Sedangkan kata khususnya yaitu mampir, singgah, berkunjung. Contoh kedua yaitu kata umumnya menetap. Sedangkan kata khususnya yaitu bersarang, tinggal, menghuni. Contoh ketiga yaitu kata umumnya sependapat, sedangkan kata khususnya setuju, sepakat. Contoh keempat yaitu kata umumnya indah, sedangkan kata khususnya cantik, menawan, menakjubkan.